Hai kawan pajak, berjumpa kembali di podcast 327 dalam segmen Ngopi, Ngobrol Pajak Terkini. Terkini. Berjumpa kembali bersama saya Ahli Sakmalia dan rekan saya Irwansyah. selaku narasumber kita pada episode kali ini. Ya, kawan pajak di rumah, segmen Ngopi telah menginjak ke episode ke-8. Kira-kira spesial episode kali ini apa sih obrolan yang akan kita bahas? Oke, Mbak Lisa ya. Jadi untuk kawan pajak semua, episode kali ini kita akan membahas mengenai pemindah bukuan. Sebenarnya bukan bahasan yang baru-baru juga sih sebenarnya. Tapi karena di sini ada perubahan, Mbak ya. Jadi kita sendiri sudah ada perubahan dari PBK akan menjadi elektronik pemindah bukuan. Jadi yang kita akan bahas hari ini yaitu EPBK, elektronik pemindah bukuan. Menarik sekali ya topik yang akan kita bahas di episode kali ini. Namun sebelum kawan pajak jauh lebih dalam nih mengenai PBK, sepertinya perlu tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan permohonan pemindah bukuan atau yang disebut PBK? Oke, untuk kawan pajak semua ya. Jadi untuk PBK sendiri, nah ini berdasarkan peraturan Menteri Keuangan itu nomor 242 tahun 2014 tentang tata cara pembayaran. Itu di pasal 1 angka 28 dijelaskan bahwa pemindah bukuan adalah suatu proses memindah bukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Nah, jadi kalau bahas undang-undang kita simpulkan lah ya biar enak. Jadi kira-kira PBK itu merupakan permohonan. Jadi permohonan yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri, yang dimana permohonan itu dilakukan untuk ketika wajib pajak itu melakukan kesalahan penyetoran pajak. Nah, baik dari NPP-nya yang salah mungkin kalau salah jenis pajaknya juga, setorannya juga salah, serta mungkin nilainya juga bisa salah gitu. Itu untuk pengertian PBK ya, seperti itu. Kemudian adakah dasar hukum atau ketentuan khusus yang mengatur mengenai pemindah bukuan? Oke, dasar hukum di sini yang pertama lah pasti dari undang-undang sendiri. Jadi undang-undang kita yang mendasarnya adalah undang-undang KUP sebagaimana telah terakhir diganti dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yaitu nomor 7 tahun 2021. Nah, yang kedua dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 242 tahun 2014 di mana mengenai tata cara pembayaran penyetoran pajak. Nah, itu lanjutnya untuk aturan mengenai EPBK, karena kita tadi mau menyinggung elektroniknya, itu diatur di Peraturan Dirjen Pajak nomor 27 tahun 2021 tentang tata cara pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan secara elektronik. Seperti itu. Baik, jadi sudah paham loh ya, karena penjelasan sudah sangat jelas nih. Jadi kita bisa berlanjut ke topik dari bahasan kita episode kali ini, yaitu mengenai IPBK. Apa sih Kak yang dimaksud dengan IPBK? Oke, tadi pemindah bukuan sudah, sekarang kita masuk ke perubahannya yaitu elektronik pemindah bukuan. Oke, jadi EPBK sendiri adalah aplikasi penyampaian permohonan layanan pemindah bukuan secara elektronik ya, melalui laman DJP Online sebagai alternatif channel penyampaian pemindah bukuan. Seperti itu. Baik, tadi disampaikan juga bahwa IPBK merupakan alternatif channel. Berarti apakah terdapat cara lain untuk mengajukan pemindah bukuan? Ya, untuk disahkan ya secara umum, jadi wajib pajak itu bisa menyampaikan pemindah bukuan itu langsung ya secara manual ke kantor pajak. Nah, tadi karena emang mungkin ya ada yang merasa repot atau apa, makanya diterbitkanlah alternatif channel tadi. Makanya untuk EPBK sendiri adalah alternatif channel untuk PBK yang biasa kita lakukan adalah manual ke kantor pajak seperti itu. Lalu apa sih yang melatar belakangi adanya IPBK ini? Oke, jadi ya yang seperti kita tahu bahwa untuk PBK sendiri kan tadi ada Mbak bisa datang ke kantor ya manual ya Mbak ya. Itu bisa juga kawan pajak melakukannya ya secara online nanti ya ke depan. Nah, itu untuk ininya. Nah, jadi kalau untuk manual ya kita tahu butuh ya repot lah ya Mbak ya. Kita harus bolak-balik ke kantor mungkin kan, kantor pajak ya kan untuk mengurus PBK. Apalagi nih kalau
kita tahu wilayah kerja kita kan jauh nih Mbak ya, ada 3 kabupaten yang mungkin butuh kosnya sendiri, wah banyak ya. Untuk kawan pajak juga mungkin mikir-mikir nih, wah saya mau ke kantor pajak cuma salah setor, ya udahlah biarin aja gitu. Iya. Nah itu jadi muncul pemikiran seperti itu kan, bisa jadi kan untuk kawan pajak semua. Nah itu makanya tadi untuk ini terbitlah EPBK. Nah terus juga untuk kemudahan administrasi Mbak ya, latar belakangnya. Karena kita tahu untuk Direktorat Jenderal Pajak itu mempunyai program yang namanya 3C, yang dimana itu adalah klik, call, dan counter. Jadi untuk klik yaitu pelayanan atau layanan yang bisa diakses oleh wajib pajak secara ya bisa di mana aja lah, seperti itulah. Maksudnya klik kan, kita klik aja gitu. Nah, jadi kalau untuk call itu bisa menelpon. Jadi beberapa layanan kita juga bisa melalui penelponan, bisa ke rekening pajak contohnya ya. Terus juga counter. Ya ini counter itu datang ke kantor pajak. Jadi kan ya kita pelan-pelan atau Direktorat Pajak ini pelan-pelan akan meningkatkan pelayanan itu ke klik semua, seperti itu. Pelan-pelan nih Mbak, ya, kita masih bertahap seperti itu. Jadi seperti itulah kira-kira kenapa muncul elektronik pemindah bukuan. Jadi sejalan dengan program Benar, DJP. seperti itu. Nah, kemudian kemudahan apa sih yang akan diterima oleh kawan pajak apabila memanfaatkan fitur IPBK ini? Oke, untuk kawan-kawan pajak semua ya pastilah untuk ya sebuah perubahan pasti ada nih kemudahan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, ya kan, untuk pemudahannya sendiri itu lebih mengedepankan yaitu aspek efektif dan efisien lah ya. Ya, karena kita tahu sendiri yang dari manual tadi kita harus bolak-balik. Ya mungkin sekarang sudah bisa lebih ya sambil makan, sambil ngopi mungkin bisa Pak ya. Iya, itu lebih efisien, kalau lebih efektif juga kita. Terus juga dari waktu, itu dari waktu lah ya. Terus juga bisa dari cost, ya kan, karena kita wilayah tadi jauh, ya kan, butuh bensin kali Mbak ya. Betul. Terus ya akses untuk transportasi lah, mungkin belum makannya lagi kita kalau ke kantor pajak gitu. Nah itu akan ya sangat efisien lah cost untuk kita mengajukan pemindah bukuannya. Jadi sangat ya terbantu lah wajib pajak ya, sangat banyak terbantu di sisi itu. Tidak perlu lagi datang ke kantor Kantor pajak. Oke. Kira-kira kawan pajak kan sudah mulai penasaran nih dan akan memanfaatkan fitur IPBK. Sebelum itu, adakah persyaratan yang harus dipenuhi oleh kawan pajak di rumah sebelum mengajukan permohonan IPBK? Oke. Jadi kalau udah tahu kemudahan kayaknya udah mulai motivasi lah ya, termotivasi lah ya wajib pajak ya, semoga. Nah jadi untuk syaratnya sendiri, ya kawan pajak semua, yang pertama ya harus mempunyai akun DJP online, yang pertama ya. Karena kita tahu sendiri ini EPBK kan adalah penyampaiannya melalui DJP online. Betul. Jadi harus punya akun DJP online. Itu. Yang kedua adalah harus mengaktifkan sertifikat elektronik. Nah, yang bisa diajukan ke kantor pajak terdaftar. Nah, untuk bisa menggunakan layanan EPBK ini. Seperti itu. Mungkin dapat saya ulangi lagi nih Kak. Jadi syarat untuk mengajukan IPBK itu ada 2. Yang pertama tentunya harus memiliki akun di DJP online. Yang kedua itu harus memiliki sertifikat elektronik. Namun nih mungkin bagi beberapa kawan pajak di rumah masih asing nih Kak. Apa sih sertifikat elektronik itu? Mungkin bisa dibantu Kak? Oke. Ya kalau kita masih baru tahu ya, mungkin masih banyak lah pertanyaan-pertanyaan lah ya, apa nih sertifikat elektronik. Tapi juga ada beberapa yang nyebutnya sertifikat digital Mbak ya. Jadi sertifikat elektronik, sertifikat digital itu sebenarnya sama aja. Jadi ini berdasarkan undang-undang. Jadi menurut pasal 1 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak itu nomor Per 04 tahun 2020, itu sertifikat elektronik atau sertifikat digital adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik atau TTE dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau penyelenggara sertifikasi elektronik. Waduh, susah Mbak ya bahasanya. Oke, jadi saya jelaskan untuk memudahkan lah untuk kawan pajak semua mencerna apa itu sertifikat digital. Supaya lebih simpel gitu Benar. Pak ya penjelasannya. Jadi untuk sertifikat digital itu sebenarnya seperti ini. Itu adalah file, kalau kita file mungkin udah paham lah ya, apapun pajak ya, file yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk wajib pajak bisa menggunakan layanan perpajakan secara online. Nah, jadi contoh layanan perpajakan ini banyak Mbak ya, bukan EPBK saja sebenarnya. Bisa juga untuk faktur, bisa juga untuk unifikasi SPT Masa ya, terus bisa juga untuk pemerintahan yaitu SPT Masa, unifikasi bendahara.
Itu banyak sih layanan online seperti itu. Dan ada masa berlakunya ya, Kak? Oh iya, jangan lupa untuk sertifikat elektronik itu masa berlakunya ada 2 tahun. 2 tahun. Seperti itu. Baik. Jadi seperti itu ya kawan pajak. Bagi kawan pajak yang ingin menggunakan fitur IPBK, jangan lupa untuk segera mengaktifkan sertifikat elektroniknya. Oke. Nah, mungkin kawan pajak di rumah juga bertanya-tanya nih, Kak. Apakah ada perbedaan permohonan PBK yang diajukan secara langsung ke kantor pelayan pajak dengan yang diajukan secara online melalui fitur IPBK? Oke, jadi sedikit informasi juga tambahan bagi kawan pajak semua. Jadi untuk aplikasi ini sebenarnya masih dalam tahap pengembangan ya, Mbak ya. Jadi untuk tahap saat ini sedang tahap pengembangan, yang dimana untuk tahap awalnya sendiri itu pembatasannya hanya bisa dilakukan 2 pemindah bukuan saja, Mbak ya. Yang pertama adalah kesalahan jenis pajak, kesalahan jenis setor, dan masa tahun pajak. Dan yang kedua itu pemecahan pembayaran untuk NPWP yang sama. Nah, jadi bisa disimpulkan lah ya untuk perbedaannya tadi. Untuk EPBK itu sebenarnya saat ini ya, dalam konteks karena masih pengembangan, itu hanya untuk NPWP sendiri pemindah bukuannya. Jadi untuk yang dipindahkan ke NPWP lainnya itu belum bisa. Baik. Tapi ya untuk yang ketika emang wajib pajak atau kawan pajak semua itu ada kesalahan dalam pemindah bukuannya perlu ke NPWP lain, ya harus mengajukan secara manual seperti itu. Jadi perlu dicatat nih ya kawan pajak, untuk tahap awal ini IPBK hanya dapat mengakomodir permohonan pemindah bukuan atas kesalahan penyetoran untuk NPWP sendiri ya. Iya, benar. Kemudian kawan pajak yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Curup kira-kira sudah banyak belum nih Kak yang memanfaatkan? Oke. Jadi untuk informasi untuk KPP Curup sendiri ya, itu sebenarnya kita sedang ya meningkatkan lah ya sosialisasi untuk peningkatkan pengaplikasian EPBK sendiri seperti itu. Karena melihat ya kita ada peluang nih, karena wilayah kita kerja luas Mbak ya, ya kan. Jadi kawan pajak semua yang mungkin cuma salah setoran doang gitu kan, misalnya kayak wajib pajak yang PPh final, yang dimana dia mungkin nggak bisa lagi pakai PPh final UMKM, udah harus pakai tarif normal. Nah itu kan dia udah terbiasa pakai final nih. Nah daripada dia harus ngajuin ke kantor kita ya, kita coba kasih gambaran bahwa EPBK bisa loh gitu. Nah itu sedang kita gaung-gaungkan ya untuk wilayah Curup sendiri. Dan untuk ininya sebenarnya untuk penggunaannya sudah cukup lumayan ya untuk di wilayah Curup sendiri. Dan ya itu tadi kita memang ya berharap lah ya untuk kawan pajak semua untuk ya bisa nih menggunakan atau mengaplikasikan EPBK ini sendiri. Karena yang kita tahu EPBK ini sebenarnya lebih simpel dan lebih mudah. Seperti itu. Jadi bagi kawan pajak di rumah yang masih bingung nih, saya salah setor pajak, jangan bingung-bingung, cepat manfaatin IPBK. Baik. Oke, obrolan seputar pindah bukuan sudah kita sampaikan, mulai dari definisi, latar belakang, syarat, bahkan tutorial juga telah kita siapkan. Nah, untuk itu tutorial terkait permohonan ya, pengajuan permohonan dapat disaksikan di pojok kiri atas. Ya, mungkin bisa ditarik kesimpulan nih Kak dari sekian obrolan yang telah kita bahas pada episode kali ini. Kira-kira apa sih Kak kesimpulan atau pesan mungkin yang dapat disampaikan ke kawan pajak di rumah? Oke, untuk kawan pajak semua ya. Jadi sudah kita jelaskan terkait PBK, EPBK, sertifikat elektronik. Nah, jadi kalau sudah tahu harusnya udah bisa nih segera atau bisa lah mulai untuk mencoba menggunakan lah ya, mengajukan permohonan pemindah bukuan secara EPBK elektronik lah seperti itu. Dan juga kita harus perhatikan bahwa untuk syaratnya tadi ada ya harus punya akun ya pasti DJP online. Yang kedua adalah sertifikat elektronik harus aktif gitu. Dan pastikan juga ada batasan-batasan yang kita jelaskan bahwa aplikasi EPBK sendiri itu masih ya tahap pengembangan. Jadi ya pengajuan PBK itu hanya bisa untuk NPWP yang sama saja untuk saat ini. Dan yang terakhir ya juga kalau emang masih ada PBK untuk NPWP lain ya otomatis harus ke kantor pajak kita. Nah sebelum saya tutup ini saya ada sedikit pantun. Oke. Boleh Kak? Oke, supaya siap. tambah semangat nih kawan pajak di rumah. Oke, bisa dibantu Pak ya? Boleh, saya bantu. Oke. Jalan-jalan ke Danau Mas. Cakep. Pulangnya belanja ke pasar atas. Artinya? Salah setor pajak tidak perlu cemas.
dengan FPBK akan buat Dibuat tuntas. Tepuk tangan semuanya. Jadi kawan pajak semua, dengan FPBK ini akan membuat salah setor kita itu ya akan semakin mudah lah ya, semakin simple dan tidak lagi was-was seperti itu. Baik, demikianlah obrolan kita seputar IPBK pada episode kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus mengikuti sosial media KPP Pratama Curug. Saya Ahlisa dan rekan saya Irwansyah. pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.